Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang akan berjuang mengikuti seleksi PPS Pemilu 2024, kali ini saya akan berbagi soal hot dan jawaban tes CAT atau tulis PPS Pemilu 2024. Sebelumnya, untuk mendukung channel ini, like, komen, dan subscribe agar semakin berkembang, dan saya doakan semoga teman-teman dapat lulus mengikuti tes PPS Pemilu 2024. Next, soal yang pertama. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang A. Badan Pengawas Pemilihan Umum, B. Pengawas Pemilihan Umum, C. Penyelenggara Pemilihan Umum, D. Komisi Pemilihan Umum, E. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum. Jawaban yang tepat yaitu C. Penyelenggara Pemilihan Umum. Soal berikutnya. Kelembagaan penyelenggara pemilu kedudukannya terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E ayat 6 berbunyi: A. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. B. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayai oleh APBN dan APBD. C. Pemilihan umum diselenggarakan Luber dan Jurdil. D. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP. Ya, jawaban yang tepat C. Pemilihan umum diselenggarakan Luber dan Jurdil. Next, soal nomor 3. Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara adalah A. KPPS, B. TPS, C. PPK, D. PPLN. Jawaban yang tepat adalah A. KPPS. Next, soal nomor 4. Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh A. Badan Pengawas Pemilu, B. KPU Kabupaten atau Kota, C. PPS atau PPLN, D. Panwaslu. Jawaban yang tepat yaitu C. PPS atau PPLN. Soal berikutnya nomor 5. DKPP adalah lembaga yang bertugas A. Mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri, B. Menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden, C. Melaksanakan dan mengontrol penyelenggaraan pemilu di TPS, D. Menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jawabannya adalah D. Menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Next, soal nomor 6.
Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten atau Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri. B. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten atau Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan atau Kepolisian Resor. C. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan atau Kepolisian Resor, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten atau Kota. D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten atau Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Next, soal nomor 7. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip kecuali A. Adil, B. Tegas, C. Akuntabel, D. Efektif. Jawaban yang tepat adalah tegas, B. Next, soal nomor 8. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk kecuali A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, D. Mencegah pemilu yang damai. Ya, jawabannya yaitu D. Mencegah pemilu yang damai. Next, soal nomor 9. Jabatan ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU provinsi, dan ketua dan anggota KPU kabupaten atau kota terhitung sejak A. Pengucapan sumpah atau janji, B. Dinyatakan lulus, C. Menjadi anggota KPU, D. Ditugaskan di KPU. Jawabannya adalah A. Pengucapan sumpah atau janji. Next, soal nomor 10. Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota adalah A. 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang berbeda, B. 5 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang berbeda, C. 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama, D. 5 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Di antara opsi jawaban A sampai D, yang tepat adalah C. 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
Next, soal nomor 11. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada A. Mahkamah Konstitusi, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Badan Pengawas Pemilihan Umum, D. Rapat Pleno. Jawaban yang tepat adalah D. Rapat Pleno. Next, soal nomor 12. Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 8 paling lambat A. 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih, B. 6 hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih, C. 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih, D. 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih. Di antara opsi jawaban A sampai D yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 8 paling lambat adalah C. 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih. Next, soal nomor 13. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat A. 3 bulan setelah pemungutan suara, B. 2 bulan setelah pemungutan suara, C. 1 bulan setelah pemungutan suara, D. 2 minggu setelah pemungutan suara. Ya, jawabannya adalah B. 2 bulan setelah pemungutan suara. Next, soal nomor 14. Dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan A. DPR dan pemerintah melalui rapat dengan pendengar pendapat, B. MPR dan MK, C. Presiden dengan pertimbangan DPR, D. Menteri atas pertimbangan dari Presiden. Ya, jawabannya adalah A. DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Next, soal nomor 15. Pemilu untuk pemilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan A. Profesional, B. Sistematis, C. Proporsional terbuka, D. Proporsional tertutup. Ya, jawabannya adalah C. Proporsional terbuka. Nah, mungkin itu beberapa soal tes tulis atau CAT PPS Pemilu 2024. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.